Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam mata pelajaran fisika. Hari ini kita akan melanjutkan membahas mengenai kinematika, khusus dengan gerak vertikal. Sebelum kita mempelajari mengenai gerak vertikal, kita akan mereview materi pada pertemuan sebelumnya. Amati gerak titik biru. Titik biru bergerak dari kiri ke kanan. Jarak yang ditempuh tiap detiknya sama. Kecepatannya tetap, dan percepatannya sama dengan 0. Kecepatannya tetap terlihat dari grafik kecepatan terhadap waktu menunjukkan angka 10. Lalu percepatan 0 terlihat dari grafik percepatan terhadap waktu menunjukkan angka 0. Gerak titik biru itu disebut gerak lurus beraturan. Ciri gerak lurus beraturan yaitu jarak yang ditempuhnya sama dalam selang waktu yang sama. Grafiknya seperti ini. Lalu kecepatannya konstan alias tetap alias tidak berubah. Grafiknya seperti ini. Lalu percepatannya 0. Karena kecepatannya tetap alias tidak berubah, maka percepatannya sama dengan 0. Rumus gerak lurus beraturan, S sama dengan V kali T. S adalah jarak, V adalah kecepatan, dan T adalah waktu. Lalu, amati gerak titik biru ini. Gerak benda dari arah kiri ke kanan. Jarak yang ditempuh tiap detik semakin bertambah, terlihat dari semakin renggangnya titik-titik birunya. Kecepatannya bertambah setiap detik, terlihat dari grafiknya semakin bertambah waktunya, kecepatannya semakin bertambah. Ini disebut GLBB dipercepat. Lalu bagaimana dengan gerak titik biru yang ini? Gerak benda dari arah kiri ke kanan. Jarak yang ditempuh tiap detik semakin berkurang. Kecepatannya berkurang setiap detik. Ini disebut GLBB diperlambat. Ciri GLBB atau gerak lurus berubah beraturan. Jarak yang ditempuh berubah beraturan setiap detik. Grafiknya seperti ini. Lalu kecepatannya berubah beraturan. GLBB dipercepat berarti kecepatan semakin bertambah. GLBB diperlambat berarti kecepatannya semakin berkurang. Grafiknya seperti ini. Lalu percepatannya, karena kecepatan berubah, maka percepatannya tidak sama dengan 0. Rumus gerak lurus berubah beraturan ada 3. Vt sama dengan V0 tambah A kali T. Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 kali A kali S. Dan S sama dengan V0 kali T ditambah setengah AT kuadrat. Vt adalah kecepatan akhir, V0 adalah kecepatan awal, A adalah percepatan, S adalah jarak, T adalah waktu. Lalu menu kita hari ini, kita akan membahas mengenai gerak vertikal ke atas, gerak vertikal ke bawah, gerak jatuh bebas, dan contoh soal. Apa itu gerak vertikal? Gerak vertikal adalah gerak yang mengalami percepatan tetap karena pengaruh gaya gravitasi bumi yang arahnya selalu ke pusat bumi dan nilainya tetap dalam suatu rentang ketinggian tertentu. Gerak vertikal. Amati bola biru yang dilemparkan oleh orang-orangan ini. Diamati bagaimana kecepatannya, bagaimana percepatannya, bagaimana arahnya, dan bagaimana jarak yang dia tempuhnya. Bagaimana arah kecepatan saat bola dilempar ke atas? Saat bola dilempar ke atas, nah ini yang biru ini. Saat bola dilempar ke atas, arah kecepatannya ke atas. Dilihat, Lalu, bagaimanakah arah percepatan gravitasi bumi saat bola biru dilempar ke atas? Saat bola biru dilempar ke atas,
percepatan gravitasi bumi arahnya ke bawah. Ya ini ya, yang 10 meter per sekon kuadrat. Ingat ya, jika arah ke atas maka bertanda positif, jika arah ke bawah maka bertanda negatif. Bagaimanakah kecepatan bola saat mencapai tinggi maksimum? Tinggi maksimum yang bola biru tempuh adalah 20 meter. Saat benda telah mencapai ketinggian 20 meter, kecepatannya adalah 0. Jadi saat tinggi atau posisi maksimum, maka kecepatannya sama dengan 0 meter per sekon. Lalu bagaimana nilai kecepatan bola saat bergerak ke atas? Sebelum dilemparkan, kecepatan bola itu adalah 20 meter per sekon. Semakin ke atas, terlihat nilainya semakin berkurang. Jadi nilai kecepatan bola saat bergerak ke atas semakin berkurang. Bagaimana nilai percepatan gravitasi bumi saat bola bergerak ke atas? Nilai percepatan gravitasi buminya tetap ini ya, terlihat dari angkanya ketika bola naik tetap 10 meter per sekon kuadrat. Nah, bila kita gambarkan gerak vertikal ke atas yang akan kita lempar dengan kecepatan V0. Nah, lalu dia balik lagi ke tempat semula. Saat dia bergerak ke atas mencapai posisi maksimum, lalu gravitasinya ke bawah, maka kita ingat rumus GLBB yang 3 ini. Jika kita rubah menjadi rumus gerak vertikal ke atas, maka seperti ini terlihat dari gambarnya. Vt sama dengan V0 min Gt. Kenapa min? Karena arah gaya gravitasinya ke bawah. Atau benda bergerak ke atas, alias kecepatannya tadi ke atas, sedangkan percepatan gravitasi buminya ke bawah. Maka dia disebut GLBB diperlambat karena arah kecepatannya berlawanan dengan arah percepatan gravitasi bumi. Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2 kali G kali Y. Y sama dengan V0 kali T min setengah GT kuadrat. Jika dilihat dari persamaan GLBB dan persamaan gerak vertikal ke atas, kita akan melihat bahwa A diganti dengan simbol G, A diganti dengan simbol G, S diganti dengan simbol Y. Yaitu apa? Yaitu adalah posisi dari permukaan bumi. Dari sini permukaan bumi ke tinggi maksimumnya atau posisi yang dia tempuhnya. Ini ya, jadi rumus gerak vertikal ke atas itu agar kalian dapat mengingatnya yang ini ya. A diganti dengan G, S diganti dengan Y. Lalu kita akan membandingkan bagaimana rumus atau gerak vertikal ke atas dengan gerak vertikal ke bawah. Ini gerak vertikal ke atas, saat bola dilempar lalu kembali lagi ke tempat posisi semula. Maka Y adalah posisi dari permukaan bumi, dihitungnya dari permukaan bumi. Lalu bagaimana dengan gerak vertikal ke bawah? Dengan kecepatan V0 lalu kita lemparkan, nah ini Y nya, lalu gravitasinya tetap ke bawah. Lihat Y di sini dia dari permukaan bumi ke posisi dia tempuhnya. Kalau Y di sini dari atas, dari posisi awal ke posisi akhirnya dia akan di mana Y nya ya. Jadi kalau ini mah diukur dari permukaan bumi Y-nya, kalau yang ini Y-nya diukur dari posisi awal benda hingga ke posisi akhirnya. Lalu bagaimana dengan rumusnya? Nah, kalau gerak vertikal ke bawah, karena geraknya ke bawah, kecepatannya ke bawah, lalu percepatan gravitasinya ke bawah, maka disebut GLBB dipercepat, sehingga simbolnya adalah positif. Nah, terlihat ya dari rumus ini,
rumus GLBB dan G gerak vertikal ke bawah. A tadi diganti dengan G, S diganti dengan Y, hanya permainan simbol saja. Nah, yang membedakan adalah gerak vertikal ke atas, Y-nya diukur dari permukaan bumi, sedangkan gerak vertikal ke bawah, Y-nya diukur dari posisi dari benda dilemparkan. Terlihat ya bedanya, ini yang ini min, yang ini plus. Yang ini min berarti kecepatannya berlawanan dengan percepatan gravitasi bumi, sedangkan gerak vertikal ke bawah kecepatannya searah dengan kecepatan gravitasi bumi. Terlihat ya sudah bedanya rumus gerak vertikal ke atas dan gerak vertikal ke bawah. Lalu ada contoh soal. Sebuah bola dilemparkan vertikal ke atas dengan kecepatan awal 40 meter per sekon. Dengan percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Hitunglah waktu yang dibutuhkan bola untuk sampai ke titik tertinggi, tinggi maksimum yang dicapai bola, waktu total bola berada di udara. Diketahui. V0-nya 40 meter per sekon. Gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. Ditanyakannya, T untuk mencapai Y maksimum, B adalah Y maksimum, C adalah T total. Jawab. Untuk menyelesaikan soal ini, kita perlu menggambarkan gerak bendanya. Lalu kita lempar dengan kecepatan 40 meter per sekon. Saat Y maksimum, jadi berapa waktu yang diperlukan untuk bola mencapai tinggi maksimum? Saat Y-nya maksimum, maka kecepatan akhirnya sama dengan 0. Gravitasinya ke bawah, maka Vt sama dengan V0 min Gt. Kita substitusi angkanya, Vt-nya 0 sama dengan 40 dikurang 10T. Kita pindahkan 40-nya ke ruas kiri, maka 0 dikurang 40 sama dengan min 10T. Min 40 sama dengan min 10T, maka waktu yang diperlukan untuk mencapai tinggi maksimum adalah 4 sekon. Lalu berapakah sih tinggi maksimumnya? Maka kita pakai rumus Y sama dengan V0 kali T min setengah GT kuadrat. Kita substitusi angkanya, V0 adalah 40, T adalah 4, berarti 40 kali 4 min setengah kali 10 kali 4 kuadrat. 40 kali 4 160, 1/2 kali 10 adalah 5, 4 kuadrat adalah 16. Maka Y sama dengan 160 dikurang 80, yaitu 80 meter. Berapa waktu total bola berada di udara? Berarti waktu total yang dia tempuh dari awal ke tinggi maksimum balik lagi ke bawah. Berarti waktu yang dibutuhkan bola bergerak ke atas kembali lagi ke posisi awal, yaitu T total sama dengan 2 kalinya waktu yang diperlukan untuk mencapai tinggi maksimum. Jadi waktu total dia berada di udara adalah 8 sekon. Lalu apa itu gerak jatuh bebas? Perhatikan animasi berikut ini. Ada gajah dan ada sebuah batu yang kita lemparkan dari menara. Jika sebuah batu dan gajah jatuh dari gedung tinggi, manakah yang akan sampai ke tanah terlebih dahulu dengan mengabaikan gaya gesek udara? Keduanya akan bersamaan sampai ke tanah, karena keduanya hanya dipengaruhi oleh percepatan gravitasi. Ciri gerak jatuh bebas. Benda jatuh tanpa kecepatan awal, beda dengan yang tadi ya, gerak vertikal ke bawah, kecepatan awalnya tidak sama dengan 0. Nah, jadi ciri gerak jatuh bebas yang pertama adalah benda jatuh tanpa kecepatan awal. Semakin ke bawah gerak benda semakin cepat.
kecepatan benda sama dengan percepatan gravitasi bumi. Jadi kalau kita lempar seperti ini ya. Nah ini Y-nya. GLBB rumusnya tadi VT sama dengan V0 tambah A kali T. Nah karena geraknya itu bebas, V0 nya sama dengan 0, maka kita rubah A nya dengan G, S nya dengan Y. Maka rumusnya seperti ini ya. Kan VT sama dengan V0, V0 nya 0 ditambah A kali T, maka hasilnya menjadi VT sama dengan G kali T. Jadi kalau tadi gerak vertikal ke bawah, V0 nya tidak sama dengan 0, sedangkan gerak jatuh bebas, V0 nya sama dengan 0. Contoh soal, sebuah batu dijatuhkan dari puncak menara yang tingginya 45 meter di atas tanah. Jika gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat, maka kecepatan batu saat menyentuh tanah dan waktu untuk sampai ke tanah adalah diketahui. Y-nya adalah 40 meter, gravitasinya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Ditanyakan kecepatan akhir saat menyentuh tanah dan waktu sampai ke tanah. Jawab. Ini misal menaranya, kita jatuhkan bendanya. Nah menaranya tadi tingginya 45 meter. Kecepatan akhir saat menyentuh tanah, maka kita bisa menggunakan rumus VT kuadrat sama dengan 2 kali G kali Y. Kita substitusi angkanya, 2 kali 10 kali 45, VT kuadrat sama dengan 900. Berarti VT sama dengan akar dari 900, yaitu 30 meter per sekon. Lalu waktu sampai ke tanah, bisa kita gunakan rumus Y sama dengan setengah GT kuadrat. Y-nya kita 45 meter, ini salah ya, 45 meter. Maka kita dapatkan 3 sekon. Setengah kali 10 adalah 5, T kuadrat. 45 dibagi 5, 9, maka T, agar kuadratnya hilang kita akarkan, maka T-nya kita dapat 3 sekon. Latihan soal. Kerjakan soal ini ya. Bola dijatuhkan dari ketinggian tertentu. Tentukan A. percepatan benda, B. jarak tempuh selama 3 detik, C. selang waktu benda mencapai laju 20 meter per sekon. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.